Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Anggorokusumo. Di sini saya akan menyampaikan tentang metode perancangan program mengenai repetition control structure, yaitu tentang perulangan. Ada 3 cara dan setiap cara ditentukan oleh di mana keputusan untuk mengulang ditempatkan. Yang pertama di awal loop atau leading decision loop, kemudian di akhir loop, trailing decision loop, kemudian beberapa kali dihitung atau counted loop. Kita akan membahas yang leading decision loop terlebih dahulu, yaitu biasanya menggunakan do while. Sintaknya yaitu do while condition P is true, statement block diakhiri dengan and do. Pada loop do while yang saya sampaikan akan mengalami pemrosesan sebagai berikut. Kondisi logis P diuji, kemudian jika kondisi P ditemukan benar, pernyataan dalam blok pernyataan dieksekusi 1 kali. Pembatas and do kemudian memicu kembalinya kontrol ke penguji ulang kondisi P. Kemudian jika kondisi P masih benar, pernyataan dieksekusi lagi dan proses perulangan berlanjut sampai kondisi ditemukan salah. Kemudian jika kondisi P ditemukan salah, kontrol diteruskan ke pernyataan berikutnya setelah pembatas and do, dan tidak ada pemrosesan lebih lanjut yang terjadi di dalam loop. Ada 2 pertimbangan penting yang harus kalian perhatikan sebelum merancang loop do while. Yang pertama, pengujian kondisi berada di awal loop. Ini berarti bahwa mungkin perlu untuk melakukan beberapa pemrosesan awal untuk mengatur kondisi secara memadai sebelum dapat diuji. Kemudian satu-satunya cara untuk mengakhiri perulangan adalah dengan membuat kondisi do while salah. Dengan demikian akan melompati ke instruksi selanjutnya. Kemudian ada menggunakan do while untuk repeat satu set instruksi. Ketika satu set instruksi harus diulang beberapa kali, counter dapat digunakan dalam pseudocode yang diinisialisasikan sebelum pernyataan do while dan bertambah tepat sebelum pernyataan and do. Contohnya, Fahrenheit Celsius conversion. Ini contoh soalnya. Setiap hari, stasiun cuaca menerima 15 suhu yang dinyatakan dalam derajat Fahrenheit. Kemudian sebuah program akan ditulis yang akan menerima setiap suhu Fahrenheit, mengubahnya menjadi Celsius dan menempatkan suhu yang dikonversi ke layar. Setelah 15 suhu diproses, kata-kata semua suhu diproses akan ditampilkan di layar. Pertama kita identifikasi diagramnya terlebih dahulu, yaitu input, processing, dan output. Inputnya Fahrenheit temperatur atau disingkat Ftemp, kemudian processingnya get Fahrenheit temperatur, convert temperatur, display Celsius temperatur, kemudian display screen message. Kemudian ada outputnya Celsius temperatur atau disingkat Ctemp. Habis itu kita mencari solusi algoritmanya, yaitu Fahrenheit Celsius conversion. Kemudian yang pertama, set temperature count to 0, kemudian do while temperature count kurang dari 15. Setelah itu prompt operator for Ftemp. Setelah itu get Ftemp. Kemudian komputer Ctemp sama dengan Ftemp kurangi 32. Kenapa 32? Karena perbandingan antara Celsius dan Fahrenheit. Setelah itu dikali 5/9. Selanjutnya display Ctemp. Kemudian add 1 to temperature count. Habis itu and do. Kemudian display all temperature process to the screen. Setelah itu selesai. Algoritma solusi ini menggambarkan sejumlah poin. Yang pertama, variabel temperature count
diinisialisasi sebelum kondisi dual dijalankan. 2. Selama temperatur count kurang dari 15, yaitu dual kondisi benar, pernyataan antara dual dan N2 akan dieksekusi. 3. Variabel temperatur count bertambah 1 kali dalam loop tepat sebelum pembatas N2, yaitu tepat sebelum diuji lagi dalam kondisi dual. Setelah 15 iterasi, temperatur count akan sama dengan 15, yang menyebabkan kondisi dual menjadi salah dan kontrol diteruskan ke pernyataan setelah N2. Setelah itu kita dex checking. Yang pertama input data ftemp, first data setnya 32, second data setnya 50, kemudian expected result yaitu ctemp, first data setnya 0, second data setnya 10, kemudian ada dex check table yang isinya statement number, temperature count, dual condition, ftemp dan ctemp, yaitu semua harus kondisi terpenuhi. Habis itu ada repetition using the repeat until structure repeat until mirip dengan struktur dual, di mana sekelompok pernyataan diulang sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Namun di mana struktur dual menguji kondisi di awal loop, struktur repeat until menguji kondisi di akhir loop. Berarti bahwa pernyataan dalam loop akan dieksekusi sekali sebelum kondisi diuji. Jika kondisi salah, pernyataan akan diulang sampai kondisi menjadi benar. Formatnya yaitu repeat statement sampai until condition is true. Repeat until adalah keputusan yang mengikuti loop. Pernyataan dieksekusi sekali sebelum kondisi diuji. Ada 2 pertimbangan yang perlu kalian perhatikan sebelum menggunakan repeat until. Yang pertama, pengulangan repeat until dieksekusi ketika kondisinya salah. Hanya ketika kondisi menjadi benar, pengulangan berhenti. Jadi logika klausa kondisi dari struktur repeat until adalah kebalikan dari dual. Yang kedua, pernyataan dalam struktur repeat until akan selalu dieksekusi setidaknya sekali. Akibatnya tidak perlu membaca priming saat penggunaan repeat until. Satu pernyataan baca di awal loop sudah cukup, namun pernyataan if tambahan segera setelah pernyataan baca harus disertakan untuk mencegah pemrosesan rekaman cuplikan. Kemudian ada counted repetition. Pengulangan terhitung terjadi ketika jumlah yang tepat dari iterasi loop diketahui sebelumnya. Eksekusi loop dikendalikan oleh indeks loop dan alih-alih menggunakan dual atau repeat until. Kata kunci sederhana do digunakan sebagai berikut, yaitu do loop index sama dengan initial value to final value. Kemudian statement block diakhiri dengan end-do. Loop do melakukan lebih dari sekedar mengulang blok pernyataan. 1. Inisialisasi loop index ke initial value yang diperlukan. 2. Tingkatkan loop index dengan 1 untuk setiap melewati loop. 3. Uji nilai loop index di awal setiap loop untuk memastikan bahwa itu berada dalam kisaran nilai yang dinyatakan. 4. Mengakhiri loop ketika loop index telah melebihi nilai akhir yang ditentukan. Dengan kata lain, konstruk pengulangan terhitung akan melakukan inisialisasi, penambahan, dan pengujian perhitungan loop secara otomatis. Ini juga akan menghentikan loop setelah jumlah pengulangan yang diperlukan telah dieksekusi. Sekian dulu dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.